hati-hati dengan penipu ini di atas. Mereka adalah sindikat pembunuh, penipuan. Mereka adalah mafia. Hati-hati dengan mereka. Salam, selamat sore. Saya Krisno. Di sini saya mau menceritakan sedikit tentang masalah yang saya hadapi di bulan Mei kemarin. Ya. Jadi saya sedikit menceritakan bahwa di tanggal 1 Mei kemarin itu saya berangkat dari Sumba ke Bali untuk mencari pekerjaan. Dan di tanggal 4 Mei kemarin saya mendapatkan informasi pekerjaan, lowongan kerja dari aplikasi online, ya, dengan oknum yang mengatasnamakan bahwa dia itu bos. Ternyata dia adalah seorang mafia. Di situ dia adalah mafia, penipu, sindikat, pembunuh gitu. Nah, situ saya diajak ketemuan untuk interview di Hotel Libertas Seminyak. Dan singkat cerita, kami bercerita segala macam, kami interview. Saya menceritakan juga pengalaman saya di hotel selama saya berada di Jepang. Dan dia bilang bahwa saat ini dia memang mencari orang yang punya pengalaman di hotel seperti saya, begitu. Jadi waktu itu saya juga tidak berpikir bahwa ini penipu, karena di satu sisi juga dia berbicara menggunakan nama Tuhan, nama Tuhan Yesus. Di situ dia bilang bahwa kita sesama Kristen. Dia bilang bahwa ini cara Tuhan pertemukan kita sesama Kristen, begitu. Jadi waktu itu saya dengan pikiran saya yang polos, yang takut akan Tuhan, saya pikir ini tidak penipu begitu, ini benar-benar cari kerja begitu, yang benar-benar orang yang memberikan pekerjaan yang baik buat yang calon pekerjanya. Nah, tapi singkat cerita, HP saya diambil, ya, HP iPhone saya itu diambil, dan laptop saya juga diambil, semuanya diambil, cover, bahkan baju-baju saya pun diambil gitu, tidak ada. Saya tidak punya apa-apa lagi. Di tanggal 8 itu juga saya dipindahkan dari Hotel Libertas Seminyak itu, saya dipindahkan di Hotel Libertas Kedonganan. Nah, di Hotel Libertas Kedonganan ini adalah tempat di mana saya itu dipukul sama mafia-mafia seperti mereka. Jadi mereka ini adalah mafia pembunuh, mereka adalah sindikat penipu, ya. Mereka tuh langsung menuduh saya kayak melakukan pencurian 2 juta dan melakukan pelet itu terhadap bos. Ya, padahal saya tidak melakukan itu semua. Yang saya dipindahkan di Hotel Libertas Kedonganan, saya dipukul situ bersama bodyguard mereka. Mereka sudah sewa orang lagi, 3 orang waktu itu. Mereka sewa 3 orang untuk pukul saya di dalam kamar hotel di Kedonganan. Nah, di situ saya dipukul, disiksa layaknya seekor anjing di situ, dan saya punya bekas jahitan. Ini adalah bekas jahitan saya sebenarnya, tapi mungkin tidak kelihatan lagi karena sudah hilang bekas jahitannya. Tapi ini bekas jahitan, dipukul pakai sepatu high heels, ya, sepatu high heels baru saya, yang permisi panjang lubangnya itu segini. Jadi 3 jahitan ini semuanya. Itu saya dipukul, saya disiksa, semuanya masuk di tubuh, kayak dari atas kepala sampai kaki dipukul. Bahkan di bagian yang terlarang saja dipukul juga sama mereka. Itu. Tapi situ saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau memang ini saatnya untuk saya pergi, tolong bawa kembali saya ke rumah, begitu, dalam keadaan tidak bernyawa, tapi intinya saya pulang ke rumah, begitu. Tapi waktu itu seperti ada suara lagi yang bilang ke saya, belum saat, begitu, kayak belum saatnya, begitu. Terus di malam itu mereka telepon mama, orang tua di Sumba, minta uang tebusan sebesar 100 juta waktu itu, sebagai uang tebusan bahwa saya itu mau dilepas, begitu. Yang penting uang 100 juta ini ada, gitu. Padahal waktu itu
ada dan tidak ada pun uang ini, saya tetap dibunuh begitu. Untuk menghilangkan jejak. Untuk menghilangkan jejak saya, karena kan saya sudah tahu siapa pelakunya gitu. Nah, tetap singkat cerita, di tanggal 8 Mei malam itu, karena mereka pukul saya dari jam 5 sore, dari masih terang sampai subuh mereka pukul saya, jadi tidak berhenti mereka pukul saya dari terang sampai subuh di jam 2. Dan saya disiksa habis-habisan, saya disiksa. Kalau bapak mama, saudara-saudara, teman-teman semua lihat film-film mafia, lihat mafia di sinetron yang sekap-sekap orang dipukul, disiksa, itu sama seperti saya, ya. Ceritanya tuh hampir sama kayak saya, bahwa saya itu ditipu, dipukul, disiksa, diinjak, pokoknya semuanya. Bahkan kalung salib saya itu ditarik dari belakang untuk cekik leher saya. Tapi waktu itu saya masih bisa bertahan untuk tidak menghembuskan nafas terakhir di situ, karena saya dicekik pakai kalung salib. Dan singkat cerita, dan saya juga disuruh minum cairan putih, dipukul, pokoknya semuanya ada semua waktu itu, ya. Dan tanggal 9 Mei subuh, ya, dari tanggal 8 ke 9 itu, di subuhnya itu saya sempat berdoa ke Tuhan juga, ke Tuhan, bagaimana dengan saya punya keadaan sekarang, apakah saya akan berhenti di sini atau saya masih punya kehidupan di masa yang akan datang, begitu. Tapi di sela-sela saya berdoa, saya selalu dengar suara kayak belum saatnya begitu, kayak ada rasa semangat dalam hati, kayak jangan langsung patah semangat begitu, kayak kok masih bisa untuk lari begitu, masih punya waktu, kok masih bisa. Nah, di situ saya dipanggil sama oknum yang mengatasnamakan bahwa dia bos. Di situ dia bilang bahwa oknum ini bernama Kenzo, ya, Kenzo atau Adri. Dia memanggil saya bahwa di tanggal 9 besok jam 12 siang, ketika uang ini belum ada dari 100 juta, maka saya siap dipotong tangan saya. Dan jari yang ditunjukkan itu adalah ini, jari ini. Dia bilang seperti itu. Dan lebih lanjutnya lagi, kalau uang ini belum ada juga setelah potong ini, saya dibunuh di jam 12 siang itu, tanggal 9 Mei. Saya bilang ke dia, Tuhan Maha melihat, saya bilang. Tapi dia menjawab kayak Tuhan tuh masih baik ke dia, Tuhan tuh berpihak ke dia begitu. Di jam 4 itu saya sadar, saya mendengar suara. Saya mendengar suara bahwa ada suara yang masuk, bahwa panggil Krisno, lari, keluar. Pokoknya keluar, untuk lari, sudah bangun, sudah, jangan tinggal lagi, ini kesempatan terakhirmu sudah untuk, kalau memang kau masih mau lolos begitu. Ada suara yang masuk begitu ke telinga, dan saya melihat sekitar bahwa bodyguard mereka ini lagi pada tidur waktu itu di jam 4 itu, jam 5-an gitu. Mereka masih sadar sedikit juga, belum yang tidur pulas gitu. Nah, tapi cara Tuhan, berkat Tuhan juga, di jam 6 itu mereka tiba-tiba sonos di situ. Mereka yang tidur yang sudah terlalu pulas di situ, mungkin karena kecapean mereka pukul saya. Jadi mereka saat itu jam 6 mereka benar-benar pulas tidurnya. Jadi saya waktu itu cari cara untuk bisa keluar dari hotel. Nah, pintu hotelnya itu agak beda dengan pintu hotel yang lain. Ya, kalau masih buka itu, kalau kita tidak tekan tombolnya, walaupun dibuka akan bunyi pintunya, kayak ada besi yang tahan begitu. Saya cari cara untuk bagaimana cara saya bisa keluar. Akhirnya puji Tuhan, saya punya cara untuk bisa keluar gitu, dengan saya pencet tombol yang bagian sampingnya itu, saya langsung tarik pintunya. Saya tarik pintunya, saya langsung keluar. Di situ saya langsung keluar, saya langsung lari dengan posisi saya masih berdarah. Jadi saya waktu itu bapak saya darah semua badan, karena saya dipukul habis-habisan di situ. Sampai ini kan 3 jahitan, pokoknya saya dipukul, saya berdarah, saya lari. Di tanggal 9 Mei itu, tanggal 9 Mei jam 6 saya lari, subuh pagi
Saya lari. Saya lari, saya menuju ke warung Madura terdekat. Di situ ada warung Yos Madura terdekat di situ. Saya pinjam HP. Waktu itu saya pinjam HP, saya bilang, saya mau telepon mama, tolong saya. Dalam keadaan saya sudah berlumuran darah. Saya bilang, tolong, saya mau telepon orang tua saya. Saya disekap di hotel, saya dipukul. Tolong, gitu. Ada pihak Madura itu juga merasa kasihan dengan sama keadaan. Mereka kasihan, mereka kasih pinjam HP. Mereka pinjamkan HP-nya. Saya langsung, waktu itu saya hafal nomornya mama. Waktu itu. Jadi saya hafal nomornya mama, saya ketik nomornya mama, saya telepon 3 kali, mama tidak angkat. Kali keempat tuh baru mama angkat, ke saya bilang ini Krishna begitu. Jadi langsung semua menangis, langsung telepon saudara-saudara yang di Bali, termasuk kakak Bapak Jenny, Bapak Samuel Kalumbang selaku ketua IKSBD di Bali. Langsung telepon ke beliau juga sama saudara sepupu saya yang di sana. Mereka langsung datang jemput saya di situ pada itu, saat itu juga. Langsung saya dibawa ke Polsek untuk buat laporan waktu itu. Dan waktu mau menangkap kembali lagi, mereka sudah tidak ada di hotel waktu itu. Mereka juga waktu saat saya keluar kabur, itu juga mereka langsung persiapan untuk check out waktu itu dari hotel. Jadi memang mereka tidak didapat. Tapi sekarang mereka lagi ditangani atau dicari sama pihak yang berwenang di Bali. Dari pihak polisi segala macam ada sedang mencari mereka sekarang. Semoga kedepannya mereka bisa ditangkap, secepatnya juga mereka bisa ditangkap dan tidak ada korban lain lagi. Dan baik, terima kasih, salam.